Iya, selamat siang buat teman-teman semuanya. Ini kita bikin lagi podcast. Jadi seru-seruan kita akan coba ngobrol gitu ya. Kira-kira buat ke market seperti apa. Karena surprisingly gitu ya, posisi sekarang kan marketnya lagi positif ya. Marketnya lagi bullish. Banyak padahal sebenarnya kalau kayak lihat sebelum-sebelumnya itu dari sisi ekonom, analis, researcher, media, semuanya, investment, fund manager kayaknya lumayan skeptis gitu ya ke market, dan marketnya mereka lihat tone-nya tuh lebih bearish sebenarnya. Cuman kalau kita lihat lately belakangan ini marketnya lagi positif dan kaget gitu ya. Nah, di posisi yang udah lumayan tinggi kayak sekarang yang udah naik sampai 1000 poin ya, dari sempat sebelumnya tuh di level 6 ribuan, 5.900, sekarang 7.000. Ini kita harus ngapain nih sebenarnya? Makanya kita coba angkat tema kita hari ini dalam suatu judul yang lumayan bombastis. Nah, ini kita ngeliat nih, sebenarnya kita pengen, ujungnya sih sebenarnya kita tahu teman-teman pengen tahu ya dampak ke saham apa nih Pak yang sebenarnya bakal naik. Nah, cuman kita coba bangun framework berpikirnya dulu. Kita kasih judul tuh melihat dampak ekonomi dan investasi Indonesia atas perang dagang Amerika-China. Karena kita tahu nih sekarang kan moodnya udah lumayan bagus gitu ya. Kemarin Scott Bessent udah ketemu juga sama delegasi dari China gitu. Jadi intinya sih sebenarnya udah ada kesepakatan. Cuma tetap nih kalau typicalsnya kebijakan polisinya Trump tuh ada timeline. Jadi itu adalah batas-batas negosiasi. Cuma pertanyaan satu nih, setelah nanti 90 hari kira-kira akan seperti apa? Nah, itu yang jadi PR kita ya buat hari ini. Nah, siang ini, kita udah sering banget nih kedatangan narasumber yang sangat kompeten, sangat capable di bidangnya. Guru saya juga, mentor saya juga. Zaman-zaman saya kuliah, saya selalu ngeliatin tweetnya. Tidak asing dan tidak bukan, kita udah berapa kali bareng ini bersama-sama Pak Poltak Hotradiro. Selamat siang Pak Poltak. Siang Bang Niko. Iya, mungkin ngasih background dulu ya buat Pak Poltak. Ini backgroundnya udah sangat mentereng ya teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya Pak Poltak ini saat ini bekerja sebagai penasihat pengembangan bisnis. Ini udah sejak Maret 2019 kemarin. Kalau kita lihat background dan posisi sebelumnya sebagai peneliti senior bidang ekonomi itu di 2016 sampai 2019, Kepala Divisi Manajemen Informasi dan Pengembangan Emiten di Bursa Efek juga. Dan kalau kita lihat banyak background sebagai researcher, ini Pak Poltak ini kuat dan core-nya itu di researcher, big data, kuantitatif. Sebelumnya sempat juga jadi kepala riset dan ekonom di Recapitals juga, kepala riset di Euro Capital, Peregrine Securities juga. Kalau kita lihat ini Pak Poltak juga sangat dekat dengan dunia investasi saat ini, karena Pak Poltak ini sekarang sebagai anggota Komite Investasi PT Bursa Efek Indonesia dan sebagai Komite Anggaran PT Bursa Efek Indonesia dari posisinya sampai sekarang. Nah, ini kalau kita lihat juga background secara pendidikan, Pak Poltak ini ambil di MIT di arsitektur dan juga planning. Ini ambil big data dan juga social analytics. Salah satu passion saya. Salah satu passionnya big data ya Pak ya. Terus di Oxford, University of Oxford, United Kingdom, ini terkait dengan blockchain juga sebelumnya. Dan banyak background yang mentereng luar biasa. Cuman kita akan teman-teman akan lihat nanti setelah kita diskusi nih. Nah, oke, dan kita mungkin sedikit, ini juga ya, Pak Poltak ini juga salah satu Chevening Scholarship, beasiswa Chevening itu dulu tahun 2004 ya Pak? Betul, udah 20 tahun yang lalu. Udah 20 tahun yang lalu ya, cuman kayak kelihatan masih muda nih Pak Poltak. Kalau orang kayak 40 tipis-tipis nih. Tipisnya banyak banget. Oke, jadi mungkin kita nggak usah terlalu ini lagi ya teman-teman, pengen langsung kita kupas tuntas gitu ya. Kita langsung pengen gali nih kira-kira di posisi sekarang seperti apa. Oke, selamat siang Pak Poltak, semoga sehat selalu. Sama juga Bang Niko, semoga sehat selalu, dan memang kesehatan saat ini penting ya, karena betul, saat ini boleh dikatakan instabilitas tuh semuanya bergerak dengan sangat cepat. Tadi betul yang Bang Niko sampaikan, 1 bulan yang lalu semua orang kayak skeptis banget. Betul. Jadi kalau apalagi kita banyak libur ya, jadi bahkan tengah-tengah libur juga
sering ada tanya, ini akan kemana perdagangan, dan kita ingat pada waktu itu pembukaan perdagangan sempat turun, kemudian malah disuspensi juga dan lain-lainnya, tapi kemudian terjadi pemulihan, dan memang boleh dikatakan pemulihan ini cukup mengejutkan banyak pihak ya, karena yang pertama jatuh itu ternyata pasar Amerika. Betul. Pasar Amerika sudah Trump mengumumkan resiprokal tuh langsung turun sangat dalam. Jadi sebagai catatan bagi teman-teman sekalian, jadi pasar Amerika pada sesudah diumumkan itu turun market cap-nya $2,5 triliun. Jadi kebayang itu $2,5 triliun seperti apa. Jadi ini sangat signifikan karena semua orang jadi khawatir. Loh, Amerika memberlakukan tarif yang kena memang negara lain. Nggak juga kan, yang bisa kena juga emiten mereka sendiri gitu. Betul. Jadi Apple misalnya, Apple itu kalau kita bedah misalnya kita punya iPhone misalnya. Dari harga jualnya yang bagiannya China itu cuma 15%. Sisanya itu ada komponen dari Jepang, ada komponen dari Korea, ada Taiwan, termasuk juga bagian yang paling besarnya itulah bagiannya Apple. Jadi kalau sampai misalnya iPhone Apple itu kena tarif, harganya naik, penjualannya malah turun. Ya iyalah, kalau harga naik kan orang mengurangi kan. Itu kan dampaknya bukan cuma terhadap China, tapi juga terhadap Amerika sendiri dan juga negara-negara yang menjadi pemasok. Dan boleh dikatakan semuanya kan hampir semua saat ini saling kait-mengkait gitu. Jadi handphone yang kita miliki, komputer yang kita miliki, TV yang kita miliki itu nggak ada yang sekedar dibuat di satu negara semuanya. Itu pasti akan ada komponen-komponennya yang ada di negara-negara lain. Sama seperti misalnya ketika Presiden Trump mengatakan, kita akan support mobil Amerika misalnya. Mereknya sih Amerika, tetapi komponennya ada yang dibuat di Meksiko. Ada lagi yang di Kanada, dan kadang-kadang ada yang di komponen dibuat Meksiko, kadang-kadang nyebrang dulu ke Kanada, baru itu diproses lagi, habis nyebrang lagi ke Meksiko, habis baru masuk lagi ke Amerika untuk di assembling. Belum lagi itu mobil Amerika. Ada mobil Jepang yang juga ternyata buatannya ada di dalam negeri Amerika sendiri, ada di Kanada, ada di Meksiko dan lain-lainnya. Jadi memang sangat kompleks. Jadi ketika kemarin 1 bulan lebih sedikit yang lalu, ketika nyatakan resiprokal dan semuanya pukul rata semuanya, kita kan ngalamin kan, kita juga terkaget-kaget kan, kenapa tiba-tiba dikenakan sebesar itu. Dampaknya memang luar biasa, dan itu yang kemudian menjadi pemicu bagi pasar modal global. Ya dimulai dengan Amerikanya turun, bayangin turunnya dalam seperti itu, Eropa juga ikut, Asia juga ikut. Pada waktu itu juga sempat misalnya Vietnam dalam, kita kan perdagangan disuspend ketika kena 5% kan. Nah kalau Vietnam turunnya sampai 7% gitu. Jadi sangat signifikan. Nah itu yang kemudian secara berlangsung kita melihat bahwa akan diberlakukan. Ketika diberlakukan tiba-tiba muncul pengumuman, disuspensi. Semua lega dong. Disuspensi, berarti tarifnya nggak jadi naik seperti ancaman. Tapi Cina enggak sendirian ini. Lah, gimana Cina enggak disuspensi, malah ditambah lagi kan? Nah, ini yang terjadi eskalasi. Nah, jadi selalu seperti itu. Eskalasi ketika produk-produk buatan China atau komponen yang dibuat di China itu tarifnya akan dinaikkan sampai di atas 100%. Semua orang yang asalnya lega lihat, waduh, produk negara saya mungkin nggak akan ada dampak ya, tetapi karena kita tahu bahwa China itu menjadi pemasok bagi eksportir bagi banyak negara, waduh, kalau misalnya produknya itu nggak bisa masuk Amerika, jangan-jangan nanti dibanjirin ke negara saya nih. Nah itu yang dikhawatirkan, itu yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Dan ketika kemudian perundingannya menjadi sangat ketat, karena balik lagi kan, Xi Jinping nggak mau kehilangan dong, nggak mau kehilangan wibawa. Gue udah bilang kita maju terus kan. Nah jadi Donald Trump juga sama seperti itu, dan kita lihat 3-4 hari yang lalu tiba-tiba semuanya berubah. Tarif yang buat China juga disuspensi lagi 90 hari, kembali ke tarif yang lebih rendah, yaitu saat ini tempornya 30% lah. Masih lebih tinggi sih dibanding sebelumnya, tapi at least nggak sampai bicara soal 100%. Jadi kita lihat saat ini memang gonjang-ganjingnya luar biasa dari soal tarif ini. Mungkin beberapa dari kita tanya, yang dipermasalahkan kan tarif, yang menasahkan adalah perdagangan. Dampaknya ke pasar modal apa gitu kan, selalu itu kan. Padahal sebenarnya dampaknya sangat kuat. Tadi seperti katakannya, misalnya produk-produk itu sekarang banyak sekali produk di sekitar kita yang nggak dibuat di satu negara saja, tetapi lintas batas, ada supply chain-nya gitu kan. Kalau satu negaranya terdampak, maka yang lain kan ikut terdampak juga. Sama seperti kita bikin mobil, ya, bikin mobil.
Oke, mungkin 90% dibuat di Indonesia Gabungan misalnya. tuh ya. Tetapi kalau misalnya dashboardnya dibuat negara lain, kemudian habis itu nggak bisa masuk ke Indonesia, apa mobilnya bisa jalan? Iya, Kan enggak kan? benar, Nah benar. itu yang sedang terjadi. Tetapi memang ini menggambarkan bahwa kedepannya kita akan berhadapan dengan dinamika yang seperti ini. Karena misalnya, oke 90 hari kita bisa napas nih. Sampai 90 hari kita napas nih. Tapi selanjutnya bagaimana? Nah, itu. Iya. Wah ini seru banget ya Pak Poltek ya. Bener sih saya setuju ya. Saya kebetulan tuh juga kan pas kilat waktu itu kita libur panjang ya Pak. Ya, betul. Jadi zaman liburan itu kok kayak lebaran tuh nggak tenang gitu ya. Jadi ditirimin tetangga makan ketupat tuh kayak rasanya kok beda gitu ya. Cara Jadi pikirannya kemana-mana. kemana-mana nih, aduh gimana nih market buka opening seperti apa. Jadi udah mikirin nih sebenarnya strategi seperti apa. Dan somehow mungkin market kayak sekarang kan kayaknya orang jadi lebih overreacted ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat, saya pun juga jadinya jadi agak sedikit overreacted gitu. Jadi ketika waktu itu akhirnya market dibuka, saya udah bilang tuh teman-teman, wah gimana nih posisinya, kira-kira ISG bisa turun berapa persen gitu ya. Saya bilang, wah ini sih turunnya dalam gitu ya. Saya bilang kalau ini berlanjut di global pun udah panas gitu ya. Nah cuman itu Pak menariknya gitu ya, tiba-tiba market koreksi dan saya juga udah offload nih. To be honest, saya juga offload sebagian saya punya posisi. Nah, kebetulan istilahnya kalau misalnya saya ini kalau main bola ini tuh istilahnya gimana ya? Saya tuh sayap kanan Pak, jago ngelewatin lawan, jago gocek gitu ya. Sekarang saya yang kena gocek Pak. Jadi tiba-tiba surprisingly langsung marketnya langsung berubah gitu ya. Cuma mungkin sedikit gambaran nih Pak Poltak gitu ya. Maksudnya kan orang penasaran gitu ya sebenarnya kok yang sekarang mungkin dibandingin zaman-zaman dulu yang Trump 1.0 gitu ya. Kok kayaknya sekarang lebih heboh gitu ya. Yang dulu yang diincer kayaknya China doang. Ini sekarang negara-negara lain kayaknya kena gitu Pak. Mungkin boleh dikasih gambaran nggak sih Pak? Kayak kenapa sih kok sekarang makin lebar gitu ya? Kenapa nggak berantemnya sama China aja gitu ya? Kenapa Kanada di awal kena, Meksiko juga kena, semua negara kena. Tetangganya aja disikat gitu ya. Nah itu gimana Karena Pak? sebenarnya kalau kita ikutin ya janji kampanyenya Trump itu ada beberapa komponen. Yang pertama tentu Trump itu banyak didukung oleh pihak-pihak konservatif. Nah, di Amerika itu siapa sih pihak yang konservatif? Itu biasanya adalah pengusaha. Pengusaha bukan cuma yang besar ya, seperti Elon Musk atau Jeff Bezos atau yang lain, tapi termasuk juga yang punya usaha kecil dan lain-lainnya. Nah, tipikal pengusaha di Amerika adalah kalau bisa bayar pajak seseringan mungkin. Nah, jadi ketika ada beberapa kandidat ada pilihan kemudian menyatakan, oh kita akan potong pajak, wah mereka ini sesuatu yang saya juga harapkan, makanya kenapa ada dukungan ke sana. Cuma memang di sisi lain janji pemotongan pajak itu juga dibarengi dengan komponen lainnya, yaitu ini Amerika nggak bisa kompetitif karena banyak imigran nih. Imigran itu udah nebeng, kemudian bikin kejahatan, nyuri dan lainnya. Walaupun sebenarnya secara data atau fakta itu nggak terbuktikan. Jadi justru kalau diteliti sebenarnya lebih dalam, banyak imigran-imigran di Amerika itu yang berstatus imigran gelap yang belum terdaftar atau masih belum jelas statusnya, itu justru mereka lebih comply. Kenapa? Kalau mereka sampai bikin kesalahan, mereka yang paling duluan dideportasi duluan. Oke. Tapi sama Trump disikat juga, pokoknya disamain aja semuanya. Nah ini yang bagi beberapa negara bagian itu menjadi dilematis. Kenapa? Karena imigran-imigran ini banyak bekerja justru di industri-industri yang orang kulit putih nggak mau sentuh. Contoh, misalnya di perkebunan. California itu kan nomor 1 ya di Amerika untuk produk-produk pertanian. Apakah pekerja-pekerjanya itu orang bule gitu atau orang kulit hitam? Enggak, pekerjanya banyak orang Latino yang justru dari seberang dari Meksiko. Sama seperti di Arizona, sama itu di Texas juga lainnya. Selain daerah pertanian juga yang konstruksi, jadi tukang bangunan itu banyaknya pekerja-pekerjanya justru orang Latino juga, atau yang kerja di hospitality di rumah sakit, atau yang kerja di restoran yang sifatnya informal. Nah ini juga mau disikat nih. Nah ini yang bagi banyak pihak mungkin tadi kalau pajak dipotong saya support, tapi kalau misalnya imigran nanti jadi tiba-tiba menghilang, lantas yang kerja buat saya siapa ini? Nah itu ya. Nah di sisi lain juga Trump percaya bahwa Amerika itu kalau misalnya produk-produknya impor itu yang saat ini dianggap oleh Presiden Trump itu membanjiri Amerika, kalau ini bisa dihalangi, maka akan ada insentif bagi
negara lain atau siapapun untuk membuat industrinya ada di Amerika. Jadi daripada diekspor ke Amerika, mendingan kamu bikin pabriknya di Amerika. Nah itu yang disebut sebagai make America great again dalam sisi industri. Nah cuma memang ini menjadi dilema berikutnya. Kenapa? Karena memang kalau diperhatikan, apakah memang pendidikan orang Amerika itu yang saat ini boleh kata lebih cukup tinggi misalnya kapasitinya dan lainnya, apakah memang sudah cocok untuk kerja atau kembali lagi ke manufaktur? 70% dari orang-orang Amerika secara umum ya, jadi bukan cuma kulit putih tapi semuanya itu sudah di sektor jasa dan mereka sudah 1 generasi 2 generasi di sektor jasa. Jadi sulit untuk bisa kembali lagi ke sana. Tapi kembali lagi oleh Trump kan, saya harus memenuhi janji saya. Ya tadi apa yang kerjakan pertama? Tarif naikin dulu. Nah harapannya adalah kalau tarif dinaikkan, maka negara lain kalau mau masuk produk yang mau masuk ke Indonesia harus masuk ke Amerika, maka harus bayar tarif masuk. Nah ada income nih dari tarif masuk ini. Nah jadi kalau misalnya nanti kalau saya potong pajak, income dari tarif masuk ini nanti bisa mengkompensasi ini. Nah jadi harapannya seperti itu. Jadi pajaknya boleh turun, tapi ada pendapatan baru yaitu dari tarif masuk. Cuman memang kalau dihitung-hitung, bagaimana supaya Amerika itu bisa penerimaan dari pajaknya itu minimum banget ya, jadi bisa potong pajaknya sampai maksimum banget dan bisa bisa dikompensasi dengan penerimaan dari biaya masuk itu atau pajak masuk itu berarti tarif disuruh barang disuruh Amerika yang diimpor diimpor Amerika itu harus naik sekitar 60% tarifnya. Coba kan balik lagi, kalau harga barang-barang impor itu naik 60%, ya betul sih, mungkin berapa akan bikin, ya udah saya bikin di Amerika aja. Tapi kan bikin pabrik nggak gampang ya, masa nggak bisa. Iya, saya mau bikin pabrik besok udah jadi kan, belum lagi pegawai dan lainnya. Tetapi yang lebih mungkin terjadi adalah kalau tarif ini naikkan, barang impor akan naik, kemudian di sisi lain konsumen yang harganya naik nih, ya udah deh nggak jadi beli deh. Itu tunggu aja atau tunda lain yang lain-lainnya gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya justru kalau kita belajar ekonomi, harga yang naik itu justru akan membuat orang membeli lebih sedikit atau mungkin membatalkan pembelian. Nah ini yang dikhawatirkan. Elastis ya Pak ya? Elastis, sangat elastis lah. Jadi ini yang luput dari kalkulasi Donald Trump, tetapi justru ini yang paling berbahaya bagi global. Karena ketika masing-masing negara itu sudah mulai menaikkan tarif, ya balik lagi, kenapa kamu naikkan tarif? Ya habis Amerika ikut, saya juga mau melindungi negara saya dari negara lain, saya juga akan naikkan tarif. Ini yang biasanya akan membuat ekonomi global dan perdagangan melambat dan ekonomi global juga melambat. Kalau kita mundur ke belakang, Perang Dunia ke-1 itu dimulai dari yang begini-begini nih. Jadi dulu Amerika juga pernah punya presiden yang menaikkan tarif tinggi sekali pada waktu itu ya. Dan kemudian itu tarif yang tinggi tadi membuat Hawley Act, saya lupa namanya, tapi sekitar tahun 1930-an. Jadi tarif yang tinggi tadi diharapkan nanti akan membuat ekonomi Amerika lebih kompetitif. Ternyata enggak, dilawan oleh negara-negara Eropa lain. Yang terjadi adalah semuanya saling perang tarif. Yang terjadi malah harapannya bahwa impornya akan turun, tapi ekspornya juga turun juga gitu. Nah ini yang dulu pernah terjadi dan Smoot-Hawley Act itu cuma sempat berlaku sekitar 1 tahun dan habis itu dicabut karena justru berbahaya bagi ekonomi Amerika sendiri. Nah unik ya, sudah pernah banget. Kejadian, diulang lagi gitu. Diulang lagi. Nah, jadi ekspektasinya beda mungkin ya. Padahal manusianya juga mirip-mirip aja kan. Nah, itu yang menjadi masalah karena kembali lagi apa yang disampaikan oleh Trump ini kalau dipandang secara sepintas tuh kelihatan ada rasionalitasnya. Siapa sih nggak pingin negaranya jadi maju lagi, ada industri lain lagi dan lain-lainnya. Tetapi bahwa apakah masyarakat Amerika juga sudah yang saat ini banyak di sektor jasa yang high tech dan lainnya mau menjadi manufaktur lagi, mau bikin tekstil lagi, mau bikin pakaian lagi atau bikin sepatu, yang enggak lah gitu kan. Nah itu bagiannya dari negara lain. Nah ini yang luput ya, tapi kita lihat ya ternyata mekanisme pasar juga bereaksi dengan sangat kuat. Nah yang menarik ini kalau tadi kan gara-gara pengumuman reciprocal tarif tadi tuh bursa saham sedunia jeblok dalam, tapi kemudian tiba-tiba berhenti dan kemudian
tiba-tiba kemudian Trump membatalkan ini dan ternyata dipicunya oleh pasar obligasi. Nah ini yang luar biasa dan itu sebabnya kenapa beberapa pihak mengatakan gitu kalau misalnya pasar modal itu bukan cuma ditentukan oleh pasar saham tetapi yang juga sangat powerful itu adalah pasar obligasi. Nah jadi satu hal yang terjadi pada menjelang disuspendnya reciprocal tarif itu, pasar obligasi Amerika tiba-tiba harga obligasinya turun. Harga obligasi turun berarti kan yieldnya naik nih. Nah itu kecepatannya dibilang kecepatan naik yang paling tinggi sejak tahun 1984. 84 udah berapa tahun yang lalu kan? 21 ya. 41 tahun kan, 40 tahun nggak pernah seperti itu. Nah itu yang membuat ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya pasar obligasinya melemah, yieldnya naik, maka ini akan berdampak ke ekonomi Amerika sendiri. Nah, jadi itu yang membuat Trump jadi ngerem nih. Waduh, ini kalau misalnya seperti begini, yieldnya naik, nanti kalau misalnya orang yang punya KPR, bunganya ikut naik. Orang yang punya kredit kendaraan bermotor, naik juga. Orang punya kartu kredit, naik juga gitu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu yang kemudian membuat Trump membatalkan itu, atau bukan mensuspensi ya, tapi belum tahu sampai kapan. Tapi karena memang pasar modal Amerika melawan dari sisi tadi, bahwa pasar obligasinya menunjukkan bahwa kalau pemerintah macam-macam dengan obligasi, dengan tingkat suku bunga, maka dampaknya terhadap ekonomi akan sangat serius. Iya, setuju. Nah, cuman ini Pak, ini juga sebenarnya apa ya? Saya sempat kepikiran gitu ya, maksudnya ketika baca-baca berita gitu ya, maksudnya kan ya negara lain juga pasti bete gitu ya, maksudnya sama US, wah sebel banget nih, maksudnya seenak-enaknya aja naikin tarif apa segala macem. Beberapa mungkin cuma satu ngelawan yang signifikan, cuma China yang ngelawan, sisanya ya udah pasrah gitu aja. Cuma kan beberapa kayak European Union itu coba maju gitu ya, mereka lewat kayak WTO gitu ke World Trade Organization, kok cuma somehow kok nggak ada output gitu Pak ya. Betul. Nah ini kenapa nih kok maksudnya sepowerful itu, yang ibaratnya kan karena setiap orang udah ada concern gitu. Wah ini bisa kayak kita bisa balik ke typicals yang sistemnya unilaterals gitu ya. Nggak multilaterals yang modelnya trade-nya seperti itu. Cuman udah maju ke WTO pun kayaknya gagal, nggak ada output. Kayaknya kenapa nih? Kok US kok bisa above the law gitu? Kayaknya ya udahlah cuek aja lah pas segala macem gitu Pak. Nah kalau kita perhatikan dokumen yang disampaikan executive order ya, jadi kalau di sini sebutnya keputusan presiden, Kepres ya, terkait dengan ini, kita perhatikan semua executive order yang ditandatangani oleh Trump itu ada klausula paling atasnya, keadaan darurat, emergency. Jadi waktu pertama ribut sama Kanada dan Meksiko, itu gara-gara apa? Fentanyl. Jadi mungkin buat teman-teman ya, fentanyl itu adalah seperti obat drugs yang sangat-sangat kuat, dan di Amerika itu selama setahun itu bisa ada korban tewas kira-kira antara 30.000 sampai 60.000 orang, karena dia sangat kuat dan perlu dosis sangat kecil untuk itu. Dan ini menjadi wabah, dan ini yang mengkhawatirkan banyak masyarakat Amerika. Jadi Presiden Trump menggunakan ini. Fentanylnya masuk dari mana? Dari Meksiko, masuk dari Kanada. Produsennya siapa? China. Sudah 3 negara itu yang disikat duluan. Nah, jadi kalau kita perhatikan keputusannya keadaan emergency. Nah, keadaan emergency. Nah, jadi ada keadaan emergency yang terkait dengan fentanyl, ada keadaan emergency yang terkait dengan industri strategis, dan nah ini yang kemudian menjadi landasan kenapa Trump memberlakukan itu. Kalau misalnya keadaannya kalau nggak ada keadaan emergency, maka yang boleh memberlakukan tarif itu adalah Kongres, bukan presiden. Tapi kalau ada emergency, maka presiden bisa. Nah kalau dibawa ke WTO, Amerika kan bisa. Ini keputusan presiden kok, dan ini keadaan emergency. Tinggal dibuktikan aja bahwa ini bukan emergency atau enggak. Nah itu yang sulit jadinya. Iya. Tapi kok emergency ke semua negara ya? Semua negara harusnya ini ya. Cuman yang ini diincer China doang ya. Iya. Cuman itu Pak, berarti ya sebenarnya kalau kita lihat tuh somehow di posisi sekarang kenapa kayak moodnya sedikit turn around gitu ya, dari kan dulu sempat ada kayak apa ya, rumor-rumor lah katanya. Kan sempat ada insider trading kan Trump dituduh itu melakukan kayak insider trading karena salah satu concern itu masalah biaya kampanye mereka, kan di belakang ada beberapa investor ya yang related, jadi mereka kasih insider. Apa di posisi sekarang nih sebenarnya selain mungkin pertimbangannya, kenapa sih kok tiba-tiba moodnya Trump kayak ini? Mungkin pertanyaannya juga dari kayak klien gitu ya, yang nonton juga pasti penasaran gitu.
kok tiba-tiba apakah emang Trumpnya ini labil gitu ya? Hari ini A, besok B, atau kedua somehow mungkin tekanan dari investornya ini sesignifikan itu, atau ketiga tuh yang somehow kok polisinya nggak works gitu ya, yang ekspektasinya yieldnya itu naik jadi turun, atau sebenarnya kombinasi dari ketiganya. Cuma apa nih Pak yang bisa bikin kok tiba-tiba berubah gitu ya moodnya gitu ya? Kombinasi ketiga-tiganya. Pertama karena tadi ya memang kalau udah bicara mengenai tingkat suku bunga, Amerika itu sangat sensitif. Karena boleh katakan Amerika itu kan negara yang secara finansialnya sangat mature, sangat efisien. Jadi kalau bisa sangat efisien itu berarti perubahan kecil itu bisa punya dampak yang besar gitu kan. Nah, jadi sensitivitas terhadap tingkat suku bunga itu mengakibatkan kenapa misalnya pasar obligasi mereka bisa bereaksi sangat keras terhadap hal ini. Jadi itu bagian itu masuk ya. Nah, kemudian di sisi lain juga kalau dikatakan ini kayaknya ada yang ngambil opportunity, ambil kesempatan nih. Jadi jangan-jangan ada insidernya. Itu memang perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan apakah insider ada yang memanfaatkan di sini. Dan ini memang cukup panjang untuk bisa membuktikannya karena memang sebelum dilantik pun Trump pernah punya masalah ketika penerbitan koin kripto ya. Koin Trump itu kan. Padahal kan keputusannya kalau di Amerika bahwa presiden nggak boleh mensponsori apapun yang sifat finansial, tapi koin Trump ini terbitkan hanya beberapa hari sebelum pelantikan, dan kemudian Trump itu nulis di sosial medianya, dan kemudian harganya naik tajam, dan kemudian habis itu ya itu tadi turun tajam juga, tapi banyak orang yang mengalami kerugian cukup besar, tapi beberapa orang sekitar 23 atau 30 wallet itu mendapatkan keuntungan sampai skala ratusan juta dolar gitu dari itu. Nah itu makanya kalau katakan tadi ini jangan-jangan ada insidernya. Lah bukan nggak ada dasarnya, memang karena pernah kejadian juga beberapa waktu sebelum pelantikan Trump. Tapi kembali lagi, yang poin nomor 3 ini seharusnya yang bisa ngawasin siapa? Nah yang seharusnya bisa mengawasi adalah SEC. Nah repotnya SEC itu seharusnya adalah menjadi badan independen di Amerika. Nah SEC itu harusnya non-partisan dan kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat, berarti bertanggung jawabnya kepada Kongres. Jadi kira-kira independensinya sama seperti the Fed. Cuman penunjukan siapa pejabatnya itu dilakukan oleh presiden. Dan oleh Trump diganti kepala SEC-nya. Nah itu makanya kenapa beberapa kasus-kasus sebelumnya yang diteliti oleh SEC itu dipetieskan. Nah jadi itu yang memang jadi dilema di pemerintahan Amerika. Dan Kongres juga melihat ini presidennya apa nih, nggak pernah kejadian seperti ini. Memang nggak pernah kejadian. Nah ada beberapa memang oleh hakim agung di Amerika, Supreme Court itu dimentahkan. Nggak boleh. Tapi kan Trump kan ketika baru memulai 100 harinya aja udah 170 eksekutif. Jadi kalau harus teliti itu ya banyak sekali yang harus diajukan ke pengadilan dan panjang prosesnya. Nah ini yang membuat uncertainty. Jadi kalau tanya apakah satu faktor aja, gak banyak faktor yang ikut berperan di sini. Cuma pertanyaan satu sih Pak, ini saya juga kayak coba ngeliat ke belakang. Karena kan beberapa negara nih kayaknya dari dulu kan kayaknya US tuh terlalu superpower gitu ya. Mereka coba lah pelan-pelan, maksudnya apa sih US nih, cobalah dulu kan Euro gabung. Wah udah deh kita gabung nih bikin Eurozone gitu ya. Kita lawan nih, kita bikin lah, mereka bikin mata uang Euro. Mereka pengen ngurangin ketergantungan sama si dolar itu tadi. BRICS juga sekarang kan lagi udah mulai kumpulin nih satu-satu rencananya nih. Begitu. Rencananya gitu. Kayaknya unting udah kelihatan nih arah-arahnya, kita nggak mau terlalu tergantung nih sebenarnya sama si Amerika. Cuman kan kayak orang selalu tanya nih, ini juga kayak banyak nih pertanyaan, ngaruh nggak sih sebenarnya gitu ya? Maksudnya apakah kayak ya tetap gitu US akan jadi kuat, karena dulu zaman-zaman Euro dibikin itu pun ya US dollar tetap jadi dominan misalnya. BRICS pun juga kayaknya nggak ngaruh gitu Pak. Cuma ngeliatnya gimana Pak? Maksudnya apakah ini akan dependensi kita sama Amerika ini akan tetap ada gitu ya? Atau sebenarnya in the long run pun pelan-pelan akan shifting gitu ya? Secara umum sih sebenarnya boleh dikata Amerika menikmati exorbitant privilege sebetulnya. Jadi keuntungan luar biasa karena penggunaan US dollar yang global. Betul. Nah ini yang oleh Kenneth Rogoff beberapa 2 minggu yang lalu sebutkan ini yang menghemat biaya Amerika sekitar antara 3/4% sampai dengan 1% full 1% atas financing apapun. Bayangin itu untung banget loh, diskonnya sebesar itu untuk. Tapi Kenneth Rogoff juga menyampaikan ini nggak bisa nih terus menerus nih.
Karena ini akan berdampak juga ketika Amerika sudah menggunakan US dollar untuk tujuan tertentu, yaitu yang disebut sebagai weaponized, dibikin jadi senjata. Kalau sekarang kita melihat ya, ini mungkin diantara kita semua ngeliat ini harga emas kok naik ya. Nah, mungkin bertanya, banyak nih saya juga ada teman saudara gitu yang nanya, ini bang kenapa sih harga emas naik? Apa yang ini kayaknya naik terus nih udah berapa tahun. Nah, awal dari kenaikan harga emas itu sebenarnya dimulai ketika Amerika menghukum Rusia. Jadi cadangan devisa Rusia itu 300 miliar dolar dalam bentuk surat berharga itu karena sudah invasi ke Ukraina dikunci. Bukan cuma Amerika sendiri sih, ada Eropa juga sama-sama lah ya. Karena dianggap ini melanggar kesepakatan dan juga invasi atas suatu negara itu kan juga sebenarnya hal yang harusnya tidak dilakukan kan. Nah, jadi yang kena adalah Rusia. Tapi yang bereaksi China. Karena China langsung mikir, bentar nih. Kalau Rusia aja punya cadangan 300 miliar tiba-tiba dibekukan gitu, gimana gue gitu yang punya 700 miliar, jangan-jangan dibekuin juga gitu kan. Nah, itu sebabnya kenapa Bank Sentral China sudah ketika itu terjadi mulai pelan-pelan melakukan pembelian emas. Jadi komponen emas dalam cadangan devisa China itu mulai meningkat terus. Pelan-pelan. Jepang tuh beli terus tuh Pak. Betul ya. Nah, tapi paling utama China. Dan produsen emas nomor 1 di dunia adalah China. Jadi emasnya sudah diproduksi, nggak keluar lagi, ada dalam negara. Dan itu terus. Nah, cuman kan yang jadi masalah kalau yang beli cuma bank sentral, ya mungkin masih bisa dimaklumi ya. Nah, kalau kita tahu kan China juga punya masalah dengan sektor propertinya yang kolaps dan kemudian banyak orang yang udah pesen apartemen itu nggak jelas jadinya dan lainnya. Nah, jadi apakah harus bayar atau enggak? Nah, mulai ada trickling effect di situ di mana orang mulai investasinya di emas. Jadi retail individu itu mulai beli emas juga. Itu padahal penduduk nomor 1 di dunia, nomor 2 sekarang ya populasi ya. Iya. Sementara penduduk yang nomor 1 di dunia jumlah populasi adalah India. Sekarang nomor 1 India ya. Iya, India. Itu juga dari tradisinya dari dulu juga beli emas gitu kan. Nah, itu makanya kenapa jadinya harga emas meningkat. Nah, di samping itu tadi extraordinary privilege tadi itu menggambarkan bahwa kedepannya banyak negara kan mulai memikirkan kembali. Ini saya akan nyimpen dalam US dollar atau enggak? Ya sudah, kalau gitu saya akan recycle. Nah, recycle-nya bentuknya apa? Tadi ada recycle dalam bentuknya emas, ada yang bentuk mungkin diinvestasikan ke negara lain dan lainnya yang batas. Itu yang kita bisa melihat kira-kira 2 minggu yang lalu mata uang Taiwan itu meningkat tajam sekali, menguat sangat tajam. Nah, ini bagian dari strategi atas recycling yang sebelumnya atas dolar menjadi mata uang lain. Apakah bisa semuanya berlangsung tiba-tiba? Enggak. Pasti ini akan gradual, tapi kalau Kenneth Rogoff sih menyampaikan ini yang sebenarnya the beginning of the end of US dollar domination. Nah, apakah US dollar masih tetap dipakai? Tentu akan terus dipakai, tetapi akan muncul pelan-pelan ya, nggak bisa tiba-tiba. Sentra-sentra baru di mana akan ada sistem payment baru yang memang akan beradaptasi dengan keadaan. Di sisi lain juga, dolar juga punya masalah sendiri nih. Nah, jadi Presiden Trump itu sedang berusaha menggolkan satu anggaran namanya Big Beautiful Bill. Nah, Big Beautiful Bill ini kalau nanti mulai berlaku 2025, maka defisit Amerika itu akan melebar kira-kira 450 miliar dolar setiap tahun sampai dengan 10 tahun ke depan. Total berapa? 450 kali 10, 4,5 triliun. 4,5 triliun. Nah, kemudian defisit tahunannya juga akan melebar antara 1,76 sampai dengan 2,23 triliun. Dan kemudian utang Amerika dalam 10 tahun ke depan itu akan naik 20 triliun dolar. Jadi ini yang bagi banyak pihak juga, bentar, mau pakai US dollar silahkan. Tetapi ini Amerika juga sekarang lagi dalam posisi akan mencetak lebih banyak lagi US dollar. Nah, ini yang tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Kenneth Rogoff, ya arahnya kayaknya akan menuju dedolarisasi. Apakah sekaligus terjadi? Enggak, akan secara berkala. Karena memang saat ini pun kenapa tadi misalnya kenapa Amerika sangat sensitif terhadap pasar obligasi atau tingkat bunga. Saat ini pemerintah Amerika itu bayar bunga obligasinya aja udah $1 triliun per tahun. 1
$1 triliun per tahun, dan sampai dengan setahun ke depan itu akan ada sekitar yang jatuh tempo ada sekitar 6-7 triliun dolar. Jadi ini udah sangat sensitif juga. Nah itu makanya kenapa saya katakan tadi mungkin kita akan memasuki deglobalisasi, mungkin akan menuju ke arah regional, akan munculnya pertumbuhan baru. Mungkin akan ada kalau ada dalam regionalisasi berarti mungkin peran Indonesia di ASEAN akan lebih dominan ya, karena kita kan terbesar di ASEAN. ASEAN itu punya pasar yang besar, basis produksi yang juga bagus, kemudian juga punya sumber daya alam yang punya sumber daya bahan mentah juga yang tinggi, punya akses pasar juga yang terhadap ekspornya cukup luas, bisa ke India, bisa ke China, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, bisa ke Australia dan lain-lainnya, dan kemudian punya dekat dengan jalur perdagangan global. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya Indonesia yang pertama ya di perang dagang kayaknya kita relatif lebih aman, lebih imun ya, dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Tetapi kedepannya mungkin ini juga panggilan bagi ASEAN untuk mulai ini akan globalisasi akan berakhir, berarti akan ada regionalisasi, berarti kita konsolidasi di dalam grouping ya, di dalam grup sendiri ya. Jadi dalam hal ini ya. Mungkin yang Indonesia harus ambil lead ya, harus mimpin karena yang Indonesia terbesar di ASEAN. Yes, I see. Cuma ini menarik nih Pak, buat yang si Big Beautiful Bill ini ya. Jadi somehow kan ada beberapa skenario yang mungkin miss gitu ya dari ekspektasinya Donald Trump gitu ya. Kayak contohnya ada cut dari sisi tax gitu ya, ekspektasinya ada income dari sisi tarif gitu ya. Cuman tarifnya kan mereka jadi ease lagi gitu. Jadi mungkin income dari situnya. Jadi mungkin kayak defisitnya spendingnya ini bisa lebih gede lagi sebenarnya. Defisitnya bisa masukin lebih lagi. Nah ini sering banget nih pertanyaan orang yang selalu aja, wah tadi Pak Poltek juga udah state ya bahwa harus ada pembayaran utang yang signifikan 1 triliun US dollar ya. Itu besar sekali gitu ya, signifikan gitu. Di satu ini defisit mereka tadi kan targetnya Scott Bessent pengen 3%, cuman kayaknya ngeliat dari posisi sekarang mungkin bisa lebih besar dari situ ya. Nah pertanyaan satu sih Pak, ini sering banget investor klien panin tuh tanya gitu, ini Amerika mungkin gak sih Pak bangkrut gitu ya. Nah itu selalu tuh pasti kayak karena kan nih ceiling kan ditembus terus kan tiap tahun kan. Ngobrol nego naikin deh, nego naikin gitu. Cuman di posisi sekarang kan kayaknya udah mulai alarming gitu ya. Maksudnya dari sisi size-nya, funding cost-nya juga sekitar 3-4% gitu ya, average gitu ya. Ini gimana? Possible nggak sih Pak skenario itu terjadi? Sebenarnya kalau dikatakan default atau bangkrut sih enggak. Kenapa? Karena Federal Reserve itu punya kemampuan untuk monetisasi. Jadi di isu, jadi makanya kembali lagi kan, ada beberapa waktu itu bilang, udah nanti kalau China dump semua semua US Treasury-nya, nanti siapa yang beli? Ya ada sih, siapa? Ya Federal Reserve beli gitu kan. Jadi sebenarnya Federal Reserve itu punya kemampuan untuk itu. Buat ambil ya. Buat ngambil itu monetisasi. Cuman nanti ini akan terperangkap di perbankan mereka. Nah, cuma kan Paulnya berantem Pak. Biarin lah. Nah, cuman ini mungkin kan karena ada satu negara yang melakukan ini, yaitu Jepang. Oke. Jadi Jepang itu bank sentralnya melakukan monetisasi. Jadi semua bonds yang terbit oleh pemerintah Jepang itu diserap oleh bank sentralnya, kemudian dikendalikan di sisi itu. Tapi karena itulah kemudian Jepang mengalami pertumbuhan yang cukup panjang, hampir udah 20 tahun lebih ya, 30 tahun itu pertumbuhannya begitu-begitu aja. Dulu Jepang sebenarnya ditakuti, akhirnya sekarang ya begitu karena growth ya. Growth. Nah, kalau misalnya tadi Amerika nggak bisa Amerika betul untuk menghindarkan dari default, kemudian akhirnya adalah Federal Reserve-nya turun tangan, kemudian membeli itu. Ya, walaupun pasti ada batasnya juga ya. Di sisi lain juga ini akan menciptakan high cost juga di dalam internal Amerika. Jadi yang terjadi adalah Amerika itu akan ekonominya bersifat insuler. Jadi seperti terpisah sendiri dari negara lain, dan bersama dengan itu juga pertumbuhan ekonomi akan turun sama seperti yang dialami oleh Jepang. Jadi sebenarnya nggak perlulah sampai begitu ya. Nah, cuman memang untuk bisa menghindari itu hanya bisa dari sisi politik. Yaitu yang bisa menghentikan Trump siapa? Ya orang Amerika sendiri, bukan orang lain, bukan negara, bukan Xi Jinping, bukan Uni Eropa, bukan siapapun, hanya bisa di dalam Amerika sendiri. Nah ini yang mungkin kelihatan udah mulai gejala-gejalanya, karena Amerika itu ada siklusnya. Jadi pemilu kan tahun kemarin 2024, nah kemudian setiap 2 tahun itu akan ada namanya midterm
election. Nah, di mana pimpinan atas Senat atau pimpinan bukan pimpinan tapi kursi Senat dan kursi House itu akan ada di beberapa bagian itu akan ada pemilunya. Dan gubernur juga ada. Jadi dibikin gitu. Jadi founding father Amerika tuh bikin pemilu presiden memang tiap 4 tahun. Betul. Tetapi di tengah-tengahnya ada pemilu yang bisa menentukan anggota Senat dan anggota House. Nah, dan biasanya presiden yang berkuasa atau dari yang berkuasa itu biasanya kalah di midterm. Nah, itu yang bisa terjadi, dan kalau itu terjadi, ini yang mekanisme yang mungkin bisa terjadi kalau saat ini kan presiden White House itu dikuasai oleh Republikan, yaitu dalam Donald Trump. Kemudian House juga dikuasai oleh Republikan, tapi memang kursinya tipis banget ya, cuma beda 5 kursi lah kira-kira. Dan kemudian Senat juga dikuasai oleh Republikan. Makanya ini kenapa Trump bisa, wah, saya punya backing semuanya nih di Senat, di Kongres ada yang support saya. Tapi kalau misalnya dalam midterm ini kemudian ada perubahan, misalnya jadinya di House dari asal dipimpin oleh mayoritasnya adalah Republikan menjadi Demokrat, dan juga kalau House ini kan terkait dengan anggaran ya. Nah, sementara kalau misalnya Senat itu terkait dengan policy, kalau ini juga ikut berubah, nah ini akan berubah. Maksudnya di sini semua program-program yang direncanakan oleh Trump itu bisa di-cancel. Bisa dibatalkan, dan mungkin akan terjadi ini sekarang udah mulai dibicarakan, yaitu Trump mungkin diancam akan impeach lagi. Bayangin, periode pertama 2 kali kan di-impeach kan. Nah, ini sekarang mungkin akan bisa di-impeach lagi. Ini momentumnya lagi muncul karena memang banyak kegelisahan di dalam internal Amerika mengenai polisi-polisi yang diambil, terutama misalnya terkait dengan Dodge tadi, penghematan itu kebablasan ya, sampai ada berapa layoff-nya sampai signifikan dan ceroboh. Itu makanya kenapa banyak kritikan terhadap Elon Musk misalnya, karena Elon Musk kan janjinya dulu, oke, saya kalau akan memimpin efisiensi nanti akan berhemat $2 triliun. Nyatanya berapa? 150 miliar dolar yang bisa tercapai, dan ternyata ongkos dari rehiring yang harus dilakukan itu mencapai 130 miliar dolar. Jadi yang netnya cuma 20 miliar dolar. Makanya ini Elon Musk ini cuma dalam periode disuruh balik lagi ke ngurusin Tesla aja deh, karena ternyata Dodge-nya nggak efektif. Tapi ini yang mungkin akan bisa menjadi perubahan dalam waktu pemilu tadi ya, midterm election itu adalah November 2026. Nah, ini yang mungkin akan bisa jadi perubahan yang signifikan. Tapi kembali lagi, kalau misalnya banyak pihak saat ini kan, oke, ini rolling 90 hari, wait and see 90 hari. Tapi sebenarnya mereka lihat apa? Ini mudah-mudahan ada perubahan yang lebih signifikan terjadi pada bulan November 2026 tahun depan. Ketika mudah-mudahan harapan mereka adalah ketika Senat dan Kongres Senat dan House-nya Amerika itu berubah dari dipimpin oleh mayoritasnya Republikan menjadi Demokrat. Ini yang bisa menghentikan, karena biasanya kalau itu terjadi, program presiden itu semuanya bisa di-cancel. Eksekutif itu cancel, dan biasanya disebutnya sitting duck presidency. Presidennya sih presiden, tapi kekuasaannya udah dipretelin karena Kongres dalam hal ini nggak setuju. Di Demokrat semua gitu ya? Ya. Oke, iya. Skenario itu possible Pak berarti ya. Kalau melihat kayak betul. Yang terakhir kan iya ya. Kalau kita lihat dengan beberapa negara bagian tuh kayaknya Demokratnya masih Karena memang saat ini kan kemarin kan Trump ini juga unik ya. Karena dalam 100 hari Trump tingkat popularitasnya dia terendah. Iya, betul. Selama kayaknya dari sejak zaman Eisenhower atau paling rendah. Dan ini akan ketidakpopulerannya ini cukup konkret ya, ketika orang ngerasa dulu janjinya apa kok nggak jadi ya, nggak muncul kan. Nah, itu yang akan jadi kritikan. Dan kemudian kalau kita bisa lihat, ini kebetulan saya mengamati ya, ada berapa pemilu, ada pemilu yang kecil di Amerika, daerah-daerah kantong yang disebut sebagai red state itu sudah mulai flipping. Jadi mereka sepertinya akan melihat ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan. Nah, biasalah kalau Amerika kayak gitu kan. Oh, gue nggak suka sama presidennya, udah gue sabotase di fase midterm election. Nah, ini yang mungkin akan bisa membuat perubahan. Tetapi ya, kalau ini nggak terjadi, kayaknya berat ini semuanya. Lanjut terus ya. Iya. Karena kandidatnya Demokrat juga kayaknya belum se-strong itu Kamala Harris ya, kalau yang sekarang ya. Most likely masih kan ya. Itu mungkin Kamala Harris mungkin
nggak coba lagi, nggak akan Nggak coba akan lagi, karena itu berat banget ya, karena Berat kayaknya udah pernah lawannya, 2 kali perempuan kan gagal dua-duanya, tapi kemungkinan adalah gubernur California. Saya lupa namanya, tapi gubernur California itu sekarang lagi ngambil ancang-ancang karena California itu adalah negara bagian Amerika yang paling Gede kaya, banget. paling besar, banyak paling besar penduduknya. Jadi kalau ekonomi sendiri itu kayak ekonomi nomor 6 dunia gitu. California itu sebenarnya dominannya gitu. Iya, SF di situ, Vegas di situ, iya. Jadi LA di situ. Nah, itu yang mungkin dinamika yang akan bisa kelihatan ke depannya. Pak, ini mungkin sedikit ini kan kayak orang rame nih Pak. Ini mungkin kita coba pertanyaan satu dari investor ya. Maksudnya ini kayak misalnya orang kan concern masalah hubungannya si The Fed sama si US sekarang gitu ya. Kayaknya beberapa kali maksa gitu ya, kira-kira Powell kalau bisa kan dia kalau salah tuh turunin suku bunga gitu ya. Bahkan sekarang tuh saya baca dia tuh lagi cari cara untuk mencoba ngelihat beberapa kayak undang-undang gitu ya, klausul apa yang bisa kayak bikin kita mencet Powell. Nah ini kira-kira gimana nih Pak? Maksudnya di fase sekarang kalau misalnya seandainya kan kalau lihat data ya mungkin nggak terlalu bagus, inflasi masih tinggi ya. Cuman kalau kita statementnya Powell yang terakhir kan kayaknya masih ragu nih. Satu sisi mereka Trumpnya pengen suku bunganya turun, cuman Powell kayaknya inflasi masih tinggi nih, masih lumayan gitu ya. Cuman gimana nih Pak? Maksudnya ngeliat dari posisi kebijakan moneter ini akan seperti apa nih sebenarnya di Amerika gitu ya? Salah satu kuncinya kenapa dolar Amerika itu dipercaya banyak digunakan seluruh dunia karena bank sentral independen. Nah, jadi itu dimulai dari periodenya tahun 1970-an sebelum Greenspan siapa ya? Jadi di situ pertama kali. Nah, jadi sangat disayangkan kalau ternyata bank sentralnya itu malah jadi nggak independen. Nah, sementara Donald Trump inginnya nggak independen kan jadinya kan, menurut aja kata presiden. Nah, tetapi Jerome Powell yang sebenarnya diangkat oleh Trump, dinominasikan oleh Trump ya. Nah, tapi kemudian berlanjut di masa Biden. Dia sebenarnya udah orang kaya sih, udah orang kaya, kemudian jadi gubernur bank sentral, jadi sebenarnya nggak butuh-butuh amat duit juga. Gitu, di sini kalau melihat dari apa gestur yang disampaikan, dia sebenarnya cukup confidence bahwa dia nggak akan bisa dipecat. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab kepada Kongres, yang mengangkatnya adalah Kongres, dan itu ada presidennya ke belakangnya. Jadi dia kalau saya nggak bertanggung jawab pada presiden, saya bertanggung jawab pada Kongres. Nah, tetapi memang ada peristiwa dalam sejarah Amerika ketika gubernur bank sentral dalam The Fed itu bisa diganti, yaitu kalau melakukan kejahatan, crime. Nah, selama Jerome Powell nggak melakukan kejahatan atau maladministration ya, dia sebenarnya posisinya kuat. Itu sebabnya kenapa kemarin-kemarin kan Donald Trump sempat bilang kan, ini harusnya Jerome Powell ini turunin suku bunga, ini harusnya cepetan diselesaikan. Langsung market bereaksi langsung harga saham sempat turun gara-gara itu komentar itu. Kemudian habis itu Jerome Powell-nya sih tenang-tenang aja. Kemudian habis itu Donald Trump sendiri yang mengkoreksi, enggak, saya akan tetap ikutin aturan yang ada karena memang kekuasaan itu jabatan atas chairman atas Federal Reserve itu ada diberikan oleh atau mandatnya berdasarkan Kongres. Cuma memang saat yang mesti hati-hati. Jerome Powell masa jabatan sampai dengan 2026 tahun depan. Nah, siapa yang nanti yang akan menjadi pengganti Jerome Powell itu pertanyaan banyak pihak. Bisa nggak independen? Itu juga pertanyaan banyak pihak. Presidennya masih Donald Trump gitu. Iya, betul. Oke, waduh, ini nggak nyangka banget ngobrol Pak Poltak tuh 1,5 jam tuh kayak, aduh, nggak kerasa banget Pak waktunya. Jadi thank you so much nih buat teman-teman semuanya. Untuk sesinya di hari ini kita udah kupas dalam gitu ya, maksudnya kira-kira buat dampak kebijakan US gitu ya, khususnya ke emerging market, spesifik ke Indonesia akan seperti apa, tadi udah dapat gambaran. Mungkin itu aja sesi untuk siang hari ini. Thank you so much juga buat Pak Poltak datang selalu daging, selalu kita udah sering banget ya waktu itu kita bahas terkait dengan Bitcoin, dengan kripto. Seru, hari ini kita bahas Trump. Nanti mungkin akan ada agenda-agenda berikutnya yang kayaknya akan lebih seru nih. Tadi kan Pak Poltak banyak singgung pemerintahan, mungkin apakah kita akan lihat arah kebijakan pemerintah 3-4 tahun ke depan, ya nanti kita akan coba tunggu. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat seksinya buat di hari ini, teman-teman dapat insight, dapat knowledge baru, top up knowledge yang positif. Oke, stay tune teman-teman semuanya, nanti di Panin Sekuritas kita juga rutin akan ada acara-acara podcast seperti ini juga.
akan ada sesi-sesi juga online. Teman-teman jangan lupa datang juga buat morning meeting, itu ada jam 8 di YouTube. Teman-teman bisa hadir. Kita juga ada beberapa live Instagram. Nanti di akhir pekan ini kita juga ada acara Rumah Sampan. Teman-teman kalau pengen tahu tentang saham-saham yang potensial gitu ya, kita screening saham potensial, teman-teman juga bisa hadir ya. Jadi kita akan tetap hadir sesuai visi misinya Pak Poltak, memberikan top up knowledge ke nasabah Panin Sekuritas. Oke, terima kasih semuanya, sukses dan sehat selalu, sukses selalu Pak Poltak. Terima kasih banyak. Oke. Oh ya, oke, thank you.